Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku yang terkasih. Jumpa lagi kita dalam pelajaran hari ini tentang gereja yang melayani atau diakonia. Sebelumnya kita sudah melihat tentang tugas-tugas gereja, yaitu tugas gereja menguduskan atau liturgi, tugas gereja mewartakan atau kerikma, tugas gereja memberikan kesaksian atau martiria, dan tugas gereja membangun persekutuan atau koinonia. Dan ini adalah materi terakhir tentang tugas-tugas gereja, yaitu gereja yang melayani atau diakonia. Sebelum kita lanjut pada penjelasan, terlebih dahulu mari kita lihat tujuan dari pelajaran ini. Tujuan yang akan kita capai dalam pelajaran ini yaitu yang pertama bahwa melalui pendalaman teks kitab suci yang disajikan yang ada dalam buku pelajaran, para peserta didik dapat menjelaskan dasar pelayanan dalam gereja. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu dengan pendalaman tentang ajaran gereja, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri pelayanan gereja. Yang ketiga, tujuannya yaitu melalui pengamatan dalam kehidupan setiap hari sebagai anggota gereja, peserta didik dapat menuliskan macam-macam bentuk pelayanan di dalam gereja. Dan yang terakhir, melalui penggalian pengalaman hidup harian, peserta didik dapat menceritakan tokoh-tokoh gereja yang mencurahkan hidupnya untuk pelayanan, khususnya kepada kaum miskin dan yang tertindas. Setelah melihat teks Markus bab 10 ayat 35 sampai 45, kita dapat menjelaskan bahwa dasar pelayanan di dalam gereja adalah semangat pelayanan Yesus sendiri, di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan bentuk pelayanan yang paling tinggi dari yang dilakukan oleh Yesus yaitu dia menyerahkan nyawanya dari atas kayu salib. Di sini menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya untuk saling melayani dengan kerendahan hati. Itulah semangat Yesus yang diwariskan untuk diteladani oleh para murid Kristus. Barang siapa menyatakan diri murid, ia wajib hidup sama seperti hidup Kristus. 1 Yohanes bab 2 ayat 6. Juga oleh Rasul Paulus digambarkan bahwa Yesus mengambil rupa seorang hamba. Ia tidak memilih sebagai penguasa, tetapi ia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Oleh karena itu, sebagai murid Kristus, para pengikut Yesus, ketika kita mewujudkan iman kita sebagai orang Kristiani, maka perwujudan itu adalah dalam bentuk pelayanan. Karena Yesus katakan, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dari Lukas bab 17 ayat 10. Intinya bahwa dasar dari pelayanan di dalam gereja adalah semangat pelayanan yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Berikutnya, ciri-ciri pelayanan gereja. Ada 4 ciri dalam pelayanan gereja berdasarkan ajaran gereja. Yang pertama, bersikap sebagai pelayan. Yesus menunjukkan teladan dan bahkan ia meminta kepada muridnya untuk selalu bersikap sebagai yang paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua. Yesus sendiri memberi teladan. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
Jadi ciri pelayanan di dalam gereja yang pertama adalah bersikap sebagai pelayan. Yang kedua, ciri yang kedua, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Ciri religius pelayanan gereja ialah menimba kekuatan dari teladan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Jadi itu ciri yang kedua. Yang ketiga, orientasi pelayanan gereja terutama ditunjukkan kepada kaum miskin. Pelayanan yang dilakukan oleh anggota gereja, entah itu awam ataupun kaum hierarki, harus pertama-tama untuk kaum miskin. Mereka yang lemah, yang tertindas dan disingkirkan. Karena Yesus katakan, apa yang kamu lakukan untuk mereka yang paling hina ini, itu kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi orientasi pelayanan gereja harus pertama-tama adalah untuk orang miskin. Dan ciri yang terakhir yaitu kerendahan hati. Dalam pelayanan, setiap anggota gereja harus tetap bersikap rendah hati. Karena dengan rendah hati, maka kita bisa melayani. Orang yang tidak punya sikap rendah hati, maka tentu dia tidak bisa melayani. Jadi, gereja harus menunjukkan dirinya bahwa gereja adalah hamba yang tak berguna, yang melayani. Itu ciri-ciri pelayanan gereja. Setelah melihat ciri-ciri pelayanan gereja, kita melihat bentuk-bentuk pelayanan gereja. Bentuk pelayanan gereja atau macam pelayanan gereja itu ada dua, yaitu pelayanan yang bersifat ke dalam, pelayanan internal, dan pelayanan yang bersifat keluar atau pelayanan eksternal. Pelayanan yang bersifat ke dalam, internal itu pelayanan yang bertujuan untuk membangun jemaat. Itu bisa dilakukan oleh kaum awam, juga bisa dilakukan oleh kaum hierarki. Intinya membangun jemaat. Dalam hal ini, anggota gereja berpartisipasi, melibatkan diri, misalnya dalam kepengurusan di keuskupan, di paroki, pengurus wilayah lingkungan atau basis. Ketika mereka-mereka yang sudah ditunjukkan untuk menjadi pengurus, pemimpin, kemudian melayani gereja dengan rendah hati, itu anggota gereja menunjukkan salah satu bentuk pelayanan gereja. Itu contoh. Kemudian pelayanan keluar, pelayanan eksternal, itu demi kepentingan masyarakat umum, masyarakat banyak, masyarakat luar, masyarakat yang bukan anggota gereja. Contoh itu pelayanan di bidang kebudayaan dan pendidikan, bidang kesejahteraan, politik, dan hukum. Contoh yang lebih konkret misalnya di bidang pendidikan. Pelayanan gereja itu dalam hal membangun sekolah-sekolah. Itu salah satu contoh. Di bidang sosial, ada LSM ataupun di bidang kesehatan ada rumah sakit, klinik yang dibangun oleh gereja, yang dikelola oleh para suster. Di bidang politik dan hukum ada lembaga bantuan hukum, ada komisi Justice and Peace. Itu bentuk-bentuk pelayanan gereja yang sifatnya eksternal. Di akhir pendalaman materi tentang tugas gereja melayani atau diakonia ini, para siswa diajak untuk membuat sebuah refleksi tentang sejauh manakah peserta didik meneladani Yesus dalam melayani sesama dalam hidup sehari-hari. Jadi para siswa membuat refleksi, panjang refleksi kurang lebih 200 kata. Isinya, sejauh mana kalian meneladani Yesus dalam melayani sesama dalam hidup sehari-hari, entah di sekolah ataupun di tempat tinggal, di rumah, di lingkungan tempat tinggal. Itu refleksi dan nanti dikumpulkan 1 minggu setelah pertemuan penjelasan ini. Terima kasih untuk semua perhatian dan kerjasama untuk pemahaman juga intensi
yang sudah dicurahkan untuk mendalami materi yang terakhir ini, materi tugas gereja melayani atau diakonia. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan sehingga kita bisa melayani siapapun yang kita jumpai di keluarga kita masing-masing, ataupun juga di sekolah, ataupun juga di mana saja kita berada. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.